Ya, good people, apa sebenarnya megatrust dan apa yang harus dilakukan saat bencana mengancam akibat megatrust? Berikut kami sampaikan faktanya untuk Anda. Di Indonesia, gempa megatrust bukanlah hal yang baru. Berdasarkan data BMKG, gempa megatrust yang terjadi di berbagai wilayah. Secara harfiah, megatrust berarti patahan naik yang ukurannya sangat besar. Indonesia yang berada di atas Ring of Fire memiliki wilayah yang luas dan rentan terhadap megatrust. Berdasarkan peta gempa 2017 yang kini sedang diperbarui, lokasi megatrust di Indonesia umumnya terletak di sisi barat Sumatera hingga selatan Jawa. Bila menilik kepadatan penduduk, dampak terbesar kemungkinan terjadi di Pulau Jawa. Jadi bidang megatrust kalau di Indonesia itu dia membentang dari mulai Sumatera sampai ke selatan Jawa, NTT, NTB. Kemudian di situ adalah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Di selatan Jawa, megatrust terbentang sepanjang 1000 km dengan bidang kontak selebar 200 km yang menghujam hingga kedalaman sekitar 60 km dan terus mengakumulasi energi yang siap dilepas kapan saja. Ketua Informasi Pembangunan dan Penyelamatan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa megatrust adalah bertemunya lempeng benua dan lempeng samudra. Kedua lempeng yang saling bertumpuk menyebabkan ada akumulasi energi sehingga lempeng benua akan terangkat ke atas. Daerah bertemunya lempeng benua dan samudra disebut megatrust. Di wilayah Indonesia sendiri untuk megatrust itu mulai dari Andaman, Barat Aceh, Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selat Sunda, sampai Selatan Bali, NTT, NTB, itu adalah daerah-daerah megatrust yang perlu kita waspadai atau disitulah terjadi potensi gempa-gempa yang sangat besar. Jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik. Lokasi megatrust bisa menjadi sumber gempa bila lempeng-lempeng bumi itu bergerak. Bila terjadi gempa saat megatrust, ada beberapa tips yang bisa good people lakukan. Pertama, mungkin langsung segera melindungi kepala, berlindung, sujud atau bersimpuh dan bertahan selama goncangannya terjadi. Yang kedua, kenali evakuasi terdekat dan tercepat itu jalurnya melalui pintu yang mana, melalui akses yang mana. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata kita terjebak reruntuhan dan kita perlu meminta tolong, ada baiknya kita punya pegangan fluid. Ini bisa membantu kita supaya bisa diketahui oleh tim penyelamat bahwa masih ada orang yang hidup dan memerlukan pertolongan di bawah puing-puing reruntuhan. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu tsunami. Good people, BMKG mempunyai sistem peringatan dini tsunami yang akan menginformasikan kurang dari 3 menit sebelum terjadinya gempa. Kita sudah bisa memberikan informasi peringatan dini tsunami kurang dari 3 menit. Jadi estimasi jika terjadi gempa besar di megatrust, misalkan akan terjadi tsunami, itu akan melanda di daerah selatan Jawa, Barat Sumatera, itu yang di pulau-pulau besarnya, yang bukan pulau terkecil, terluar ya, tapi di pulau-pulau besar itu kira-kira sekitar 20-30 menit. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak jelas asalnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.